Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu tentang Firebase dengan Android Studio. Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan sebuah data ke dalam Firebase dengan menggunakan Android Studio. Langsung saja. Jadi video sebelumnya itu tentang reset password. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat menyimpan data dengan menggunakan Android Studio. Jadi di sini saya akan membuat sebuah form, ya. Di sini saya akan membuat sebuah form, yaitu tentang form input mahasiswa. Pertama, di sini sudah masuk ke main activity yang ke-5. Tahapan yang pertama kita lakukan adalah mendesain sebuah form, kemudian melakukan pemberian nama-nama komponen, dan membuat program untuk input data, di mana nanti datanya itu masuk ke dalam Firebase. Oke, masih proses. Ini form yang ke-5. Jadi di sini saya akan mencoba menambahkan sebuah image view. Yang dimana image view-nya sudah disiapkan dengan logo sebelum-sebelumnya. Logo ini adalah logo, kebetulan saya lagi mengajar di STIMIK PPKIA, jadi di sini saya siapkan sebuah logo. Oke, seperti itu. Kemudian oke, saya atur dengan layoutnya kira-kira jarak seperti itu. Kemudian saya tambahkan sebuah teks, yaitu yang pertama adalah plain text. Ada name, ya. Kemudian nanti jadi kita siapkan kira-kira yang dibutuhkan apa saja. Ini adalah plain text yang pertama. Oke, lalu kemudian jarak antara plain text dengan image view sekitar 16 juga. Jangan lupa pengaturan layout width-nya dijadikan 0 dp, dan ini jadikan 16 kiri kanan supaya aturannya, tampilannya lebih bagus. Oke, lalu kemudian, nah kalau sudah, oke, jadi ini saya kosongkan teksnya, tetapi innya, nah ini saya kasih nama ini supaya ini bisa terlihat teks bayangannya. Kemudian nama, dimana kiri kanannya juga 16, atas juga 16.
layout widthnya 0 dp, kemudian teksnya saya kosongkan, lalu hintnya saya kasih nama ya, kemudian masukkan lagi plain text-nya yang ketiga. Oke, untuk plain text yang ketiga ini adalah program studi. Program studinya, kemudian teksnya saya hilangkan. Sementara sebenarnya ini program studi menggunakan spinner atau combo box. Lalu tapi untuk sementara kita menggunakan dengan komponen text box saja. Kemudian hintnya juga saya kasih nama program studi. Jadi sebagai teks bayangan. Kemudian oke, ini tetap juga 16 layout widthnya, lalu kemudian teksnya saya hilangkan, kemudian hint ini jenis kelamin. Oke, kemudian terakhir kita masukkan juga tahun masuk ya, misalnya ini tahun masuknya juga. Oke, kira-kira seperti itu. Button, simpan, ada 3 button. Ini semua saya atur layout widthnya 0, kemudian masing-masing 16. Ini saya tambahkan masing-masing saya atur 16 kiri kanannya. Oke, ini juga yang di bawah 16. Kemudian di atasnya juga 16. Untuk button kedua juga 16, dan button yang ke pertama juga 16 untuk yang di atasnya. Oke, sudah. Nah, sekarang untuk button
Ini adalah button pertama, simpan. Button kedua itu adalah kosongkan. Button ketiga itu adalah keluar. Oke, kemudian untuk pertama flatpad ini ID saya kasih dengan ID name, kemudian ID nama, yes, kemudian ID prodi, yes. Kalau mungkin seperti itu Anda tekan saja ID Jekyll, pilih yes, kemudian ID tahu masuk, pilih yes, simpan, jadi simpan. Lalu kemudian kosongkan, jadi kosongkan, yes, kemudian ID keluar, beli. Oke, sudah selesai untuk desainnya. Selanjutnya kita coba bagaimana menghubungkan dengan Firebase. Nah, tentu kita di sini membutuhkan yang namanya kelas Firebase, ya, kelas Firebase. Kita coba cek dulu apakah sudah ada Firebase-nya di dalam kelas Java-nya. Kalau belum ada, kita masukkan, dan kebetulan sudah saya siapkan. Nanti Anda bisa download di link di bagian deskripsi. Oke, ini masih proses. Ini pengaruh laptop saya kurang ini ya, sehingga tampilannya seperti ini. Sudah terlalu berat. Oke. Nah, saya coba cek di Java-nya apakah sudah ada library yang sudah saya tanamkan. Saya lupa Java, belum ada ya. Jadi ada yang perlu disiapkan di sini. Nanti saya siapkan. Jadi ini adalah proyek saya sebelumnya. Ini namanya Firebase Database, ya. Ini yang saya siapkan, Firebase Database. Nah, tujuannya ini apa? Tujuannya untuk melakukan koneksi antara database Firebase dengan Android. Oke. Kemudian ini saya copy dulu. Ya, saya copy. Ini saya copy ya. Jadi saya copy, masukkan ke sini. Nah, kalau misalnya Anda tidak punya ini, filenya bisa di copy juga. Jadi misalnya ini ada di mana filenya, saya lihat file pathnya di mana. Jadi boleh di copy juga. Jadi saya coba lihat ini ada di mana, ya. Oh, adanya di aplikasi. Oh, sorry. Jadi ada di sini ya. Jadi G, kemudian aplikasi, lalu Apple. Oke, lalu kemudian ini juga saya siapkan, tinggal Anda copy nanti. Apple app, kemudian src, lalu kemudian main, lalu Java, com, ts1, lppm. Nah, ini ya, ini saya copy. Lalu kemudian saya masukkan ke dalam, saya paste ya, saya paste ke project saya di mana itu tadi, di materi
materi Android 2. Saya coba cek materi saya ada di mana. Materi, oh e-learning, sorry, materi e-learning Android, kemudian e-learning Android mahasiswa, e-learning Android mahasiswa, ada di sini. app, src, main, java, com, login, mahasiswa. Nah, saya paste di sini ya. Oke, kalau sudah saya paste, kita buka kembali yang ini, sehingga seharusnya ketika ini saya refresh, oh ini sudah ada otomatis ya. Nah, sekarang tinggal saya rubah, bukan com T1, tapi sesuaikan dengan yang lainnya ini ya. Oke. Nah, oke, kemudian database ini tidak ada ya, database Firebase database. Firebase database-nya Firebase database. Nah, ini database reference juga tidak ada. Nah, ini masuk di import com Google Firebase ya, masuk com Google Firebase. Nah, tentu di sini dia membutuhkan sebuah sinkron. Kita tes dulu, cek kembali yang Apple, harusnya di dalam di Gradle-nya, di Gradle modul app pasti ada tambahan ya, pasti ada tambahan untuk Firebase-nya, dimana Firebase itu adalah Firebase untuk database. Nah, ini ya, Firebase database 17.0. nah, ini juga saya masukkan adanya di Gradle modul app. Itu saya copy, lalu saya masukkan ke Gradle juga seperti biasa. Bagaimana cara melakukan Gradle di sini ya, saya masukkan ke sini. Nah, ini yang belum ada Firebase database ya, lalu saya sinkronkan. Ini harus terkoneksi ke internet ya. Kita cek apakah internet terkoneksi. Oke, jadi internet terkoneksi, berarti tinggal tunggu selesai. Ya, kita tunggu sampai dengan selesai install database-nya.
Oke, ini sudah selesai. Nah, tinggal kita tes kembali di sini. Nah, ini sehingga di sini sudah nggak merah lagi karena Gradle-nya sudah diinstal, yaitu Gradle database. Lalu kemudian, nah di sini yang register yang belum. Nah, untuk register ini seperti apa? Nah, berarti tentu juga harus ada, registernya. Ya, list register ini ada di mana gitu ya. Oke, kita coba cek register. Oke, ini saya cek dulu registernya. Nah ini ya. Di sini ada register. Nah, ini yang saya harus copy juga. Jadi ini adalah kelas register. Nah, oke, saya copy juga. Ada di aplikasi Apple app src main java com. Sebenarnya ini buat sendiri ya registernya. Saya copy supaya lebih cepat, saya copy saja. Oke, kemudian saya buka kembali. Nah, ini ya. Oke. Nah, di sini tentu kita harus menyesuaikan dengan nama-nama yang ada. Jadi ini saya ganti ya, name, kemudian nama, lalu prodi, kemudian apalagi tadi Jekyll, dan yang terakhir tahun masuk. Nah, ini tidak ada, ini juga tidak ada. Lalu kemudian ini saya ganti name, kemudian ini adalah list name, name juga. Lalu kemudian ini adalah nama, saya urutkan. Ini adalah nama. Kemudian ini juga nama. Oke, yang perlu jadi catatan ini adalah ini get name. Jadi ini adalah variabel di mana mengambil dari name yang ada di sini. Sehingga di sini adalah di set name ya. Tadi ada get ya. Jadi ini untuk baca. Ini untuk baca, ini untuk menanamkan. Jadi get name. Kemudian tentu ini diambil dari mana? Ini adalah dari sini. Lalu kemudian ini dari mana? Dari sini. Kemudian itu adalah name, kemudian nama
ya, tentu di sini juga nama juga. Lalu kemudian di sini juga nama. Oke, lalu kemudian get berikutnya adalah get prodi, tentu di sini juga prodi. Lalu kemudian ini set prodi, tentu ini juga prodi, dan ini juga prodi sama dengan prodi. Kemudian get Jekyll. Oke, get Jekyll, tentu ini juga Jekyll. Lalu kemudian set Jekyll, tentu ini juga Jekyll. Kemudian ini juga Jekyll sama dengan Jekyll. Yang terakhir adalah get tahun masuk. Kemudian ini adalah tahun masuk. Kemudian set tahun masuk. Tahun masuk sama dengan tahun masuk. Oke, selesai. Ini tidak ada, saya hapus saja karena ini adalah hasil copy paste tadi ya. Oke, lalu kemudian string key nya tidak ada, ini tidak ada ya. Ini adalah name, saya urutkan kembali. Lalu kemudian nama, lalu kemudian prodi, lalu kemudian apalagi Jekyll, kemudian tahun masuk. Nah, selebihnya ini tidak ada. Oke, kemudian ini juga tidak ada. Kita tambahkan di sini adalah name, kemudian name, kemudian prodi sama dengan prodi, lalu kemudian Jekyll, kemudian tahun masuk sama dengan tahun masuk, ini tidak ada. Oke, lalu kemudian ini juga tidak ada ya. Saya ganti dengan name sebagai kata kuncinya ya. Ini juga name, nama. Kemudian ini adalah prodi. Kemudian ini adalah Jekyll. Kemudian ini jurusan, tahun masuk. Kemudian ini tahun masuk, ini yang tidak ada. Oke, untuk register sudah selesai. Kita kembali ke Firebase nya tadi. Jadi secara otomatis register Firebase sudah tidak error lagi ya. Jadi itu tadi bagian dari Firebase. Kemudian ini adalah nama database. Nah, saya ganti registernya jadi nama database-nya nanti adalah mahasiswa. Oke, kemudian yang lainnya tidak perlu diganti, sudah cukup. Oke, untuk sementara itu dulu video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di seksi berikutnya. Sekian dari saya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.